Tidak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Chairperson Ibu Haja Ummul Latifah Savana Islamic School, yang kami hormati Managing Director Bapak Haji Nanang Firdaus Masduki LC, yang kami muliakan pembicara pada hari ini Al Ustadz Ahmad Riwan LC, yang kami cintai seluruh jamaah ayah bunda baik yang offline baik yang online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, acara kajian hari ini diselenggarakan oleh MT Hoirunasa Savana Islamic School. Ada pantun ayah bunda. Pagi-pagi ke masjid jalan kaki. Jangan lupa pakai minyak wangi. Pagi-pagi ke kajian MT. Insya Allah mendapat ridho ilahi. Sekali lagi ya bunda. Ada niat hati beli tenggiri. Malah beli ikan teri. Ayo kita ikut kajian MT. Insya Allah damai di hati. Alhamdulillah. Saya Ana Astria, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga materi, yang keempat tanya jawab, yang kelima doa, yang terakhir penutup. Alangkah baiknya kita buka acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Suri dan Sari Tilawah Ibu Rani. Kepada Ibu Suri dan Ibu Rani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga yang membaca dan mendengarkannya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya materi kajian Duha MT Hoirunisa dengan tema bertambah nikmat, bertambah taat.
yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Riwan LMC. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana khairal umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sayyidul khalaiq wal anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb yang telah memberikan penjagaan kepada nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Nikmat iman itu nikmat besar. Tapi ada yang lebih besar dari itu, namanya nikmat dijaganya iman. Banyak orang-orang yang diberikan nikmat, pagi harinya dia masih beriman, sorenya sudah kufur. Begitu juga sorenya masih meyakini Allah Tuhannya, paginya sudah ingkar. Ada yang gitu ya. Maka nikmat iman yang dijaga sampai hari ini adalah nikmat besar yang sangat pantas kita syukuri. Salawat dan salam semoga selalu dan senantiasa Allah berikan, Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan tentu umatnya yang istiqamah dalam menjalankan ajarannya. Ummu Latifah dan jajaran pendiri serta pengurus yang dimuliakan Allah, tidak lupa tadi sebutnya MT ya ini tadi. MT ya. MT itu Majelis Taklim. Oh, baik. Ya baik. Majelis Taklim ketua dan jajarannya yang Allah muliakan. Pagi hari ini adalah pengajawantahan takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah pernah sampaikan kepada pena, kepada pulpen ya, kepada pena Allah pernah berfirman, wahai pena catat. Dan pena bilang, apa yang ku catat ya Allah? Catat semua takdir yang akan terjadi. Nah, di antara goresan pena saat itu adalah kita akan kumpul di Syafana atau Safana ini? Syafana, karena sebab anak saya Safana, ya nggak pakai Y. Ya. Ini Syafana ya, Syafana Islamic School, betul kan? Kalau anak saya Safana, Safana Salsabil Atuf. Ya, kalau ini Syafana Islamic School. Ya, alhamdulillah di antara goresan pena itu kita akan kumpul di sini. Kita akan kumpul di tempat ini untuk sama-sama menggenapkan usaha kita menjemput ridho Allah Jalla fi'ula. Kita ingin keridhaan Allah terus turun kita. Kalau sudah turun dia, nanti hidup ini berberkah semuanya. Tentang umur berkah, tentang rizki berkah, tentang kehidupan berkah, tentang ilmu juga berkah, gitu ya. Maka yang kita cari ridha Allah Jalla fi'ula. Nah, salah satu cara mencarinya adalah dengan meluangkan waktu ya untuk terus menimba ilmu. Saya kalau balas pantun terjadinya kayak palang pintu nanti ya. Tahu palang pintu? Kalau ada acara nikahan, ya, takutnya jadi palang pintu nanti ya balas-balasan pantun. Sebab saya orang Betawi, kalau ya, saya orang Betawi 24 karat ya. Jadi kalau berbalas pantun nggak kalah sebenarnya. Ya. Cuma ya jangan ini kita mau kajian bukan mau lamaran. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah bertambah nikmat, bertambah taat. Itu idealnya. Ya, itu semestinya. Dan itu siogianya, harusnya tambah nikmat, tambah taat.
Ya. Tadi ayat yang dibacakan wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memproklamirkan, ya, Allah itu memberitahukan, ta'azzana rabbukum la in syakartum, kalau kalian syukur la azidannakum, aku tambah. Wala in kafartum, jika kalian kufur inna adzabi lasyadid, maka sungguh siksaku teramatlah besar, ya, amat sangat dahsyat. Nah, selalu ayat ini menjadi renungan buat kita bersama. Kenapa saya katakan? Karena sejatinya hidup yang kita sedang alami ini pun bukan request kita. Bukan kita yang memesan sama Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan kalau dalam dunia transaksi hari ini ada yang dikenal PO, ya, pre-order. Kita enggak PO sama Allah kan? Ya Allah, saya pengennya begini deh, enggak. Nah, itulah kemudian akhirnya kita sadar betul bahwa semua adalah given. Semua adalah pemberian. Semua adalah mauhibah. Semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma nanti bagaimana kemudian anugerah ini berbuah apa? Berbuah keberkahan atau anugerah ini berbuah laknat. Karena Allah Subhanahu wa taala tatkala kasih kita ini kehidupan, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikannya bukan secara gratis. Dulu waktu di alam ruh ada yang ingat gak? Kita pernah janji sama Allah. Ada yang pernah ingat? Gak ada. Coba dibuka handphone ya. Saya nggak bilang buka Quran ya, buka handphone ya. Buka aplikasi Quran ya. Karena sekarang bawa Qurannya handphone aja katanya. Ya kan? Baik, di situ ada di Quran surat 7. Surat apa itu? Al-A'raf. Ayat 172. Sudah ketemu? 172. Posisinya sebelah kanan. Tapi kalau di handphone nggak ada kanan kiri ya. Baik. Semuanya di tengah. Nah, 172. Kemudian Allah mengatakan di situ. Depannya wa'iz juga, betul ya? Dan ingatlah. Tadi qari'ah kita membaca wa'iz. Dan ayat ini juga Allah bilang wa'iz. Ternyata ini kita butuh banyak diingatkan. Betul ya? Iz itu artinya dan ingatlah. Nah, Allah suruh kita mengingat. Makanya tadi saya tanya, ada yang ingat enggak perjanjian kita dengan Allah? Enggak ada. Betul ya? Tapi Allah ingatkan kita di ayat ini. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim. Terus dzurriyyatahum. Apa kata Allah di situ? Alastu bi rabbikum, gitu kan? Qalu bala syahidna. Ini adalah perjanjian kita sama Allah dulu. Janji kita sama Allah waktu ditanya, bukankah aku Rabb kalian? Jawaban kita semua sama, kompak. Yang muslim, yang kafir, yang mukmin, yang munafik, semuanya sama. Yang salih, yang talih, laki-laki, perempuan, jawabannya apa? Qalu bala syahidna. Itu Allah katakan, seraya mengingatkan kita hari ini. Tapi setelah nantinya pindah alam dari alam ruh ke alam dunia, lanjutan ayatnya itu dibaca. Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadha masih di ayat yang sama ya. Itu kata kita nanti. Ya Allah, dulu maaf kami lalai, ya Allah kami lupa. Makanya Allah ingatkan kita. Kita ini sering lupa, maka diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama sekali yang saya ingin sampaikan, bahwa hadirnya kita bukan karena kita memesan. Adanya kita bukan karena pre-order. Tapi Allah yang menghadirkan kita ke sini. Nah, saat Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita, tidak ada yang cuma-cuma, tidak ada yang gratis, tidak ada yang main-main.
Coba buka Quran surat 23. Sudah ketemu? Surat apa itu? Al-Mu'minun. Paling gampang buka surat An-Nur aja deh, biar gampang. Nah, satu halaman sebelum An-Nur itu masih Al-Mu'minun, ya. Mundur 3 ayatnya, 115 sudah. Sudah ketemu? 115? Ya. Apa kata Allah? Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Betul ya? Wa annakum ilaina la turja'un. Baik. Tadi sudah dikatakan di depan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kemudian Allah mengambil perjanjian dengan kita. Terus diturunkan ke dunia ini untuk apa? Saya tanya. Hanya ingin main lato-lato. Lato-lato atau leto-leto sih? Lato-lato. Udah ada yang mahir main di sini? Ya itu mainan ibu-ibu kecil deh dulu saya tahu. Cuma bedanya dulu bukan pakai tali, pakai ada gagangnya ya. Gitu. Saya tahu kok, nggak usah ngeluarin KTP saya tahu. Insya Allah. Ya, jadi itu mainan ibu-ibu waktu kecil dulu. Tapi sekarang berulang, itulah zaman yang Allah katakan tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang kami pergilirkan. Nah, kembali ke ayat ini tadi. Apa yang Allah inginkan dari penciptaan kita? Apakah ingin sekedar main-main tadi? Jawabannya apa? Jawabannya enggak kan? Allah ciptain kita untuk main-main enggak? Di ayat itu. Allah ciptakan kita bukan untuk main-main. Kata Allah bahwa ayat ini sebagai sebuah penegasan kita diciptakan bukan untuk main-main. Apakah kalian menduga, apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian hanya untuk sendagurau, main-main, abas, tidak ada artinya. Wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian setelah itu kalian tidak dikembalikan kepada kami, kata Allah. Gitu ya? Jelas ya? Ini bridging dulu ya. Sebelum kita masuk ke tema kita yang utama tadi, ini bridgingnya ke sana. Kenapa ayat ini disampaikan? Karena masih banyak di antara umat manusia, khususnya umat Islam. Kalau orang kafir sudahlah biarkan dengan kekafirannya. Tapi yang saya maksud adalah orang-orang Islam. Masih banyak orang-orang Islam yang dia tidak tahu tugas utamanya dia ini apa. Sehingga habislah aktivitas dan kegiatannya itu dengan hal-hal yang abas. Kalau menurut Al-Qur'an ini tadi kalimatnya abasa. Wa annakum ilaina la turja'un, dan dia pun lupa bahwa hidup di dunia ini nanti ada masanya harus apa? Kembali. Dunia tempat tinggal bukan? Dunia tempat tinggal bukan? Dunia tempat meninggal. Betul ya? Sopinya udah dimatiin dulu. Jangan-jangan saya juga belum mati lagi nih, ntar saya mati. Dunia ini tempat tinggal atau tempat meninggal? Maka Allah katakan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Sehingga yang lalai dari umat ini harus diingatkan. Yang lupa dari umat ini harus dikasih tahu. Ya. Bahwa sesungguhnya hidup kita bukan hanya untuk main-main. Coba perbandingannya nanti orang beriman dengan orang kafir. Sekarang buka Quran surat 30. Ya. Sengaja diginiin kenapa? Biar enggak ngantuk. Ya kan dengan ini cari. Surat 30 ayat ke-7. Ya, sudah ketemu? Posisinya sebelah kanan juga. Baris ketiga ya atau keempat dari atas. Baik, surat Ar-Rum. Gimana bunyinya? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Betul ya? Jadi yang bisa baca terjemahnya mohon bantuan nih coba. Apa kata Allah di ayat ini? Siapa yang dimaksud dengan mereka di sini?
Betul, terkhusus orang-orang kafir. Makanya jawaban tentang apa yang Allah minta tadi, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, itu di ayatnya yang sama tadi, Quran surat 7172 di akhirnya apa? Nanti kami akan katakan inna kunna an hadza ghafilin, kan gitu ya tadi ayatnya. Nah, siapa orang-orang yang ghafil? Allah katakan di Quran surat 30 di ayat ke-7 tadi, kata Allah adalah ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Baik. Allah bilang mereka cuma tahu kehidupan dunia dari lahirnya saja. Apa arti lahir? Yang tampak, yang terlihat, yang terbaca, yang terdengar, yang terindra. Itu kira-kira kan? Umumnya seseorang itu kalau melihat dan menjadi ukuran nikmat itu apa? Coba saya minta satu jawabannya apa? Harta, dua, tahta, tiga, wanita, empat, kuota, lima. Ibu nanya, empat apa tadi? Kuota. Ya, kuota ya. Baik, saya balik lagi ya. Banyak orang menjadikan standar nikmat itu hanya hal-hal tadi. Betul kan? Padahal nikmat terbesar bagi seseorang itu adalah jika dia diberi iman. Coba buka Quran surat 3, juz 3, ayat 91, pojok kanan paling bawah. Surat 3, Ali Imran, ayat 91. Sudah ketemu? Baik. Baca. Apa artinya? Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima atau tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus dirinya dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Coba. Padahal ukuran keduniaan tadi tentang nikmat yang kita pahami, harta, tahta, wanita, kuota, apalagi tadi? Toyota enggak ya? Toyota keenakan saya sebut. Tolong diedit ya nanti. Dia enggak endorse kita soal. Baik. Maka saya katakan di dalam ayat ini jelas bahwa dunia itu tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Apa nikmat yang dimaksud? Adalah nikmatul iman. Ini enggak tanggung-tanggung loh. Allah katakan bahwa sepenuh bumi isinya emas. Orang terkaya hari ini siapa di dunia? Orang terkaya di dunia hari ini. Siapa? Elon Musk. Elon Musk itu punya berapa emas dia? Atau dia paling berapa kilo lah ya gitu ya. Dia nggak pernah punya emas sepenuh bumi isinya emas. Ini sepenuh bumi isinya emas nggak punya. Baik, sekarang mungkin tanggung kali ya kalau satu bumi kecil lah isinya emas. Coba buka Quran surat 5 sekarang. Ayat 36, surat 5. Surat 5 itu Al-Maidah. 36 sama dia kanan bawah. Sudah ketemu? Iya, Al-Maidah 36. Sudah? Baik, apa kata Allah di ayat ini? Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi. Pelan-pelan Bu bacanya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab dan hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapatkan azab yang pedih. Berapa bumi sekarang? Yang baca terjemahnya berapa bumi? 2 bumi. Padahal kita belajar tentang planet, antariksa, ya kan? Benda-benda langit. Bumi itu ada berapa? Bumi cuma ada satu kan, planet bumi itu.
Ini kata Allah nggak tanggung, 2 planet bumi isinya emas semua. Jadi belum ada apa-apanya ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salah dalam memahami, dalam mengartikan nikmat yang Allah berikan. Yuk kita mau lihat dunia ini dibanding akhirat kayak mana sih? Quran surat 9 ayat 38. Ayo dibuka. Surat 9. Ya, ayat 38 atau At-Taubah 38. Ya, coba gimana? Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggalkan di tempatmu? Terus? Kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jadi kata Allah itu ya, bukan kata Rasul ya. Kata Allah bukan kata para guru, kata Allah bukan kata para ustadz, bukan para dai, bukan para ustazah yang bilang. Allah langsung. Allah katakan bahwa kehidupan dunia dibanding akhirat seperti ka'ahadikum, kata Rasulullah, yaj'alu usbu'ahu fil yam. Jadi sangat sedikit sekali. Mau tahu bagaimana perumpamaan sedikitnya? Dunia itu cuma setetes. Maka buat yang nggak dapetin secara maksimal jangan sedih karena cuma setetes. Yang dapat jangan jumawa karena cuma setetes, betul ya? Bagaimana perumpamaannya? Kata Rasul SAW dalam hadis Muslim, perumpamaannya sama seperti salah seorang dari kita main ke tepian laut, tepi pantai, kemudian dia celupkan jarinya. Pasti ya saya yakin pernah ada yang ya staycation di pantai lah ya. Coba dimasukkan jarinya, diangkat. Berapa galon yang terbawa? Segitu aja dunia. Betul ya? Jadi dunia cuma itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah katakan di Quran surah 9 ayat 38 tadi, "Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil." Cuma sedikit saja. Baik. Maka dari itu jangan pernah salah memahami tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ustaz, tapi kan kalau dia tadinya tidak punya rumah, dulunya kontraktor, ngerti kontraktor? Kontrak sana, kontrak sini, dia kontraktor namanya, ya, tukang kontrak. Sekarang dia punya rumah, bukankah itu nikmat Ustaz? Betul, bahwa yang nampak tertangkap oleh indera kita, itu juga nikmat. Misalkan Allah Subhanahu wa taala katakan tentang seorang, bukan seorang sih ya, tentang sekelompok manusia yang dikenal dengan sahabat-sahabat Isa. Apa julukannya deh sahabat-sahabat Nabi Isa? Yang bisa jawab dapat lemper satu. Apa? Siapa yang jawab? Oh ya Masya Allah, ini ibu ya nanti ya. Hawari, oh sama ya. Hawariyun atau hawari. Itu hawariyun pernah bilang kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka adalah orang-orang yang terpilih loh. Orang-orang yang terpilih untuk menemani nabinya Isa putra Maryam. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'. Itu ucapan Nabi Isa tatkala dia ditantang untuk mendatangkan apa yang menjadi bukti bahwa dia adalah seorang nabi dan rasul. Maka Allah katakan, coba buka Quran surat 5, masih surat 5 ini ya. Di ayat 115, kalau mau gampang buka surat Al-An'am aja. Buka surat Al-An'am, karena dia satu halaman sebelum Al-An'am adanya, di sebelah kanan. Kalau tidak salah di situ. Ya Al-Maidah 115. Al-Maidah 115.
Kan 100 ayat itu jauh ya kalau dari depan. Cara bukanya suratnya adalah Al-An'am. Biar gampang gitu. Udah ketemu? Ya baik. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Qala Allahu inni munazziluha. Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turunan hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpahkan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam. Jadi jelas. Kan mereka minta bukti. Bisa enggak mendatangkan buah-buahan, hidangan dari surga gitu kan? Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Karena mereka Hawari ingin melihat nikmat itu berupa makanan yang datang dari surga, gitu kan? Maka apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung pesan yang sangat kuat sekali untuk kita. Artinya apa? Bahwa nikmat yang terlihat itu nanti jika tidak disyukuri akan diancam azab. Betul kan? Kan tadi la u'adzibuhu azaban syadidan, ya la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Aku akan azab itu. Fa inni u'adzibuhu azaban, ya la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Kata Allah, akan aku timpakan azab di mana enggak pernah aku berikan itu kepada seorang pun di alam raya ini. Artinya apa? Artinya nikmat berupa makanan saat itu tertangkap secara pandangan, dikecap secara rasa, ya kan? Dan dia kalau tidak disyukuri, maka akan berdampak kepada azab yang pedih. Siapa Hawari tadi? Sahabat Nabi Isa. Orang pilihan bukan? Orang pilihan. Kalau dia minta nikmat ke Allah dan sudah diberikan nikmat itu, tapi tidak menambah taat, tapi tidak menambah kedekatannya kepada Allah, justru berbalik menjadi kufur dan ingkar, inni u'adzibuhu azaban, kata Allah. Baru nih mulai masuk ke kajian kita. Berarti nikmat yang pertama sekali yang harus kita syukuri adalah nikmatul iman tadi. Banyak yang tidak mensyukuri. Ada yang dibimbing waktu itu, dia bersyahadatnya dibimbing Ustadz Adi. Yang hadir menyaksikan Ahmad Ridwan, Salim Afillah, Bendri Jaishur Rahman, Felix Yao. Menyaksikan, dia syahadat saat itu. Nggak taunya setelah melalui beberapa, ya kurang lebih 1 tahun, balik lagi dia untuk menjadi kafirah. Nikmat iman ini nikmat paling besar, Ibu. Ya kan? Kenapa? Karena kalau boleh seseorang itu menyesalinya adalah dia nyesal kalau dia belum sempat beriman. Coba masih di Quran surat 23 ayat 99 dan 100. Mundur aja tadi. Ibu kan sudah tandain tadi ya. Mundur 1 halaman. Sudah ketemu? 99 hatta depannya ya. Hatta idza jahadahumul mautu qala rabbi. Sudah ketemu itu? Baik. Gimana artinya? Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Terus? Lanjutannya, ada lanjutannya? Iya, 100. La'ali. Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-sekali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jelas nggak ayat ini? Jadi orang kafir kalau boleh dia menyesali apa yang belum pernah dia miliki, cuma satu, dia belum pernah syahadat. Ya kan? Dia kalau boleh menyesali dan kemudian diberikan izin kembali ke dunia hanya ingin syahadat.
Makanya nikmat pertama yang harus kita syukuri adalah nikmat iman. Nah, sementara iman itu definisinya adalah tasdiq, percaya, al-i'tiqad, yaitu keyakinan. Namun secara istilah iman itu adalah, kalau para ulama mendefinisikannya 5, nggak boleh dikurang, nggak boleh ditambah. Berapa Ibu? 5. Diingat baik-baik ya, nanti ada soal ujiannya soalnya. Baik, al-i'tiqadu bil qalbi, diyakini oleh hati. Iman itu apa sih? Diyakini oleh hati. Jadi sesuatu yang diyakini oleh hati, iman namanya. Kemudian yang kedua, wal iqraru bil lisan, diikrarkan, diucapkan oleh lisan. Yang kedua. Yang ketiga, wal amalu bil arkan, ditunjukkan, diamalkan oleh anggota badan. Yang keempat, yazidu bit ta'ah, bertambah, naik, terus tumbuh dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, berkurang bahkan lenyap dan habis dengan kemaksiatan. Jadi iman itu apa tadi? 1, 2, betul, 3, 4, naik dan bertambah dengan ketaatan. 5, hilang musnah karena kemaksiatan. Berarti nikmat yang pertama kali harus kita jaga iman itu sendiri. Cuma iman kita ini kan seperti nilai tukar dolar terhadap rupiah. Iya kan? Benar nggak deh? Kalau lagi di kajian gini naik gak imannya? Oh, luar biasa. Insya Allah ya kan? Tapi kalau lagi kira-kira di depan serial Korea gimana? Iya kan? Iman tuh kalau lagi di pengajian gini, gini terus nih. Kalau bisa bukan gini, gini dia. Kayak roket gini. Iya kan? Kenapa? Karena di situ bi'ahnya, di situ suasananya tercipta. Tapi apa daya kata para ulama bahwa iman itu begini. Yazidu bit ta'ah, naik dengan ketaatan, turun berkurang dan hilang dengan kemaksiatan. Masalahnya adalah kita ini bukan malaikat. Pasti bermaksiat. Saat maksiat itu enggak imannya. Cuma kadar kemaksiatannya. Inilah yang nanti akan menentukan imannya turunnya kira-kira gini kah? Kayak nilai apa sih yang kalau udah naik turunnya susah apa? Apa? Ibu-ibu ditanya begitu kayaknya susah banget lidahnya jawab. Bu, saya mau tanya apa sih Bu kalau yang sudah naik turunnya susah apa? Nah itu dia. Tadi mau ngomong susah banget sih ya. Gak apa-apa Bu, saya juga sama mengalami hal yang serupa. Dulu saya itu kalau nggak salah cuma 61. Sekarang 87, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka istri saya senang kan dulu, waktu ditanya kamu mau mahar apa sayang, saya bilang. Saya pikir kan waktu status saya menikah mahasiswa kan. Jadi ya paling permintaannya cuma sedikit aja kali. Mungkin kalau dia minta cincin paling berapa gram. Mungkin kalau dia minta gelang berapa gram, ya kan. Kemampuan saya juga mungkin saat itu juga enggak sama lah gitu ya. Tapi saya pikir-pikir kok dia enggak minta itu, dia minta malah hafalan Quran. Betul Ibu. Cuma saya kan enggak tega, saya tambahin tafsir 1 set 8 jilid. Iya kan? Karena enggak ada yang bisa dipegang kan, hafalan Quran kan enggak bisa dipegang kan. Terus sebulan saya perhatiin dia, kok kenapa dia enggak minta emas, cincin, gelang, kalung enggak minta. Oh ternyata dia maunya Mas Ridwan 61 kilo. Ya kan? Kan kalau dia dapat cincin, gelang dan kalung, kalau nggak dapat saya rugi dia. Ya kan? Nah, maka dia pilih saya 61 kilogram. Ketimbang dia cuma pilih berapa? 20 gram, 100 gram gitu ya. Paling berapa gitu saat itu. Baik.
Kenapa saya bisa ke sini-sini, Bu? Apa penyebabnya saya bisa ke sini-sini? Tentang timbangan badan tadi. Yang sudah naik susah, iman kita itu naik turun. Gitu ya. Bukannya yang statis begini saja. Bukannya yang stuck begini aja, iman kita begini, Bu. Nah, inilah yang harus pertama kali kita syukuri. Bertambah nikmat, harusnya bertambah taat. Apa yang saya maksud? Dulu nggak kenal pengajian. Alhamdulillah masih terjaga untuk tidak melakukan hal-hal yang macam-macam. Walaupun masih ada kekeliruan. Wah, dulu sih pakai jilbabnya on off. Udah kayak remote AC. Ya. On off gitu. Ngerti nggak? Akhirnya begitu dengar kajian sekarang malu kalau masih pakai on off. Jilbabnya sekarang dipakainya nggak on off lagi kayak dulu. Bertambah kan? Bertambah. Harus tambah taatnya. Tambah ilmunya, tambah taatnya. Tambah imannya, tambah taqarrubnya ke Allah. Dulu nggak tahu tuh apa konsekuensi dari dengerin gosip. Dulu. Kalau sekarang sih enggak, insya Allah. Terus tahu apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW bahwasanya orang yang menginfokan apa yang dia dengar tanpa harus dia saring-saring lagi, maka dosanya sama dengan yang memberi info pertama kali. Ngeri dia. Akhirnya apa? Tahan. Sama dia ditahan. Dia dengar sih, tapi dia tahan. Didengar, tapi tidak dia sampaikan. Dengar, tapi dia tidak lanjutkan. Ah, ini yang saya katakan, bertambahnya iman, bertambahnya nikmat, tambah taat. Ustadz, saya lagi nungguin Ustadz ngomong tambah mobilnya, tambah rumahnya. Belum, saya belum ngomong itu. Tambah imannya dulu. Karena iman tadi, bahkan 2 bumi isinya emas, nggak ada tandingannya sama sekali. Jadi iman dulu nih sekarang yang diperhatikan. Karena mirisnya banyak orang, sudahlah dia imannya bermasalah, duniawinya juga masalah. Ngerti maksudnya? Sudahlah dia miskin iman, miskin takwa, miskin harta. Celaka enggak? Catat baik Ibu, dunia ini hanya untuk 4 orang kata Rasul. Siap? Catat ya. Dunia hanya untuk 4 orang. 1, yang diberi iman dan diberi harta. Kemudian dia tahu di dalamnya ada hak yang harus ditunaikan. Dengannya dia bertakwa kepada Allah. Maka orang ini levelnya tertinggi. Fahuwa fi a'lal manazil, orang ini levelnya paling tinggi, pemuncak. First class. Betul ya? Yang kedua, abdin razaqahullahu malan walam yarzukhu ilman. Seseorang yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu, tapi tidak diberi iman. Artinya tidak diberi ketakwaan layaknya orang pertama. Gitu ya. Dia diberi yang kedua, maaf, saya ulangi. Abdin razaqahullahu ilman walam yarzukhu malan. Maaf. Ini yang kedua dulu, baru yang ketiga. Seseorang yang diberi ilmu, diberi iman, tapi tidak diberi harta. Yang pertama diberi harta dan iman kan? Yang kedua diberi iman, tapi tidak diberi harta. Wa huwa yaqul, tapi dia bergumam dalam hatinya, ya Allah, kalau saya kau berikan harta layaknya orang nomor 1 tadi, la amiltu amala fulan, aku akan berbuat seperti dia berbuat. Ingin sedekah, ingin zakat, ingin donasi, ingin wakaf, ingin membantu, memberikan yang kekurangan, membuat senyum yang sedih, kemudian apa? Mengenyangkan yang lapar, dan sebagainya. Apa katanya? Rasulullah bilang, orang ini secara perolehan pahala sama. Dengan nomor berapa? Nomor 1. Jadi yang 1 itu sempurna sudah. Sudahlah tajir gitu ya, sudahlah kaya,
takwa. Saya yakin yang kayak gini ibu-ibu juga masih banyak yang ya dengan sukarela mau menjadikan dia sebagai menantu, betul kan? Iyalah, ya kan? Iya kan? Kenapa? Ya sudah kaya takwa gitu, ya kan? Satu. Yang kedua, dia cuma takwa, tapi hartanya tidak seperti yang pertama. Cuma dalam niatnya dia bilang, ya Allah kalau kau berikan aku harta, aku ingin seperti si fulan ini. Gemar sedekah, gemar zakat, gemar infak, gemar wakaf, menolong, berdonasi, ya, membuat rumah singgah dan sebagainya. Kata Rasulullah dalam hal perolehan pahala sama. Nanti kita ukur kita yang mana ya? Yang ketiga. Abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Yang ketiga, yang diberi harta tidak diberi takwa. Kaya, ya. Punya segalanya punya, cuma dia nggak punya iman. Dan dia tidak tahu ada hak yang harus dia tunaikan di sana. Maka kata Rasulullah SAW, orang ini adalah levelnya terendah. Makanya jangan cuma minta kaya ibu. Tahu doanya, jangan cuma minta kaya, tahu kan? Allahumma aghnina bihalalika an haramika. Terus wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwaka. Itu doanya orang beriman. Ya Allah, buat aku kaya dengan yang halal semata. Ya kan? Yang kedua, buat aku kaya, buat aku cukup hanya dengan ketaatan, tidak dalam bermaksiat kepadamu. Yang ketiga, dan cukupkan aku hanya bergantung kepadamu, tidak kepada selainmu. Itu doa orang beriman. Jadi kalau mau minta kaya, jangan cuma berhenti sampai ya Allah kaya, kaya, ya Allah kaya. Enggak ya, lanjutin itu. Allahumma aghnina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Itu doanya. Baik, nah orang yang ketiga tadi cuma kaya tapi tidak takwa. Kaya doang, nggak beriman. Kaya doang, jauh dari pengajian. Kaya doang, nggak pernah berzakat. Kaya doang, nggak tahu harus berinfak, harus menolong, berdonasi. Nggak tahu semua dia. Kata Rasulullah, levelnya walaupun kaya paling rendah. Sekarang nomor berapa? Nomor 4. Yang keempat kata Rasul SAW, abdin, seorang hamba, lam yarzukhu malan wala ilman. Enggak punya harta, enggak bertakwa. Ya Allah. Celaka enggak ini? Miskin akidah, miskin harta. Tapi obsesinya besar enggak? Besar banget dilihat kata dia gini. Lau anna li mislama li fulan. Ini kata si miskin yang enggak takwa ini. Kalau aku punya harta seperti yang nomor 3 tadi, la amiltu amala fulan. Aku ingin beramal sebagaimana dia beramal. Pergi ke Genting buat main judi. Pergi ke Makau mau ngapain? Ketemu God of Gamblers, ya gitu ya. Pergi kemana hanya untuk pesiar. Pergi kemana bermaksiat. Mimpinya muluk, tapi mimpinya buruk. Ngerti? Mimpinya muluk tapi mimpinya buruk. Kenapa? Karena dia ingin seperti nomor 3 punya banyak harta. Dengan harta tersebut dia bebas mengerjakan dan melakukan maksiat apapun namanya. Apa kata Rasulullah? Wahuma fil wizri sawa. Orang nomor 4 dengan nomor berapa? Sama dalam perolehan dosa. Ayo saya tanya sekarang, ibu-ibu yang soft depan, kira-kira masuk nominasi 1, 2, 3 atau 4? Masya Allah, alhamdulillah. Ya udah saya udah amin tadi kan, amin. Nggak ngeliat tangan saya tinggi banget tadi saya angkat. Ya soft kedua saya mau tanya. Yang soft kedua
Oh, nomor 1, Masya Allah ya. Kurang nyaring ya, karena dia nggak pegang mic sih, kayak ibu pegang mic. Yang 3, 4, 5 belakang gimana? Nomor 1, 2, 3, 4? Nomor 1, Masya Allah. Karena dunia ini hanya untuk mereka saja. 4 orang ini aja. Pastikan kalau kita tidak masuk nominasi yang pertama, jadikan rela menjadi yang kedua. Ibu rela menjadi yang kedua? Loh kok nggak mau? Saya ulangi sekali lagi, statement saya ini saya rasa cukup jelas. Jika kita tidak mampu dan tidak kuat menjadi yang pertama, maka pastikan rela menjadi yang kedua. Ibu siap rela menjadi yang kedua? Enggak. Maksudnya kajian ini ibu-ibu ini ya Allah. Kalau kedua aja enggak siap, apalagi ketiga dan keempat kan? Pasti enggak mau. Makanya dunia ini hanya untuk 4 manusia ini. Ibu mau yang pertama apa kedua? Pertama dan satu-satunya. Itu bab nikah saya tahu ya. Bukan kajian ini ya ibu. Baik, jadi yang pertama syukuri nikmat iman. Kalau nikmat itu disyukuri, bertambah ketaatan. Ya, dulu nggak kenal itu transaksi ribawi. Apa itu Ustaz ribawi? Saya nggak kenal itu. Sekarang tahu bagaimana hukumnya riba, aduh ngeri sekali. Sama seperti berzina dosanya dengan orang tua sendiri. La ilaha illallah. Maka sejak itu saya putuskan enggak melakukan transaksi riba Ustaz. Saya tahu bahwa pelaku riba nanti akan berenang di sungai darah di akhirat. Saya enggak berani. Karena iman bertambah, ketaatan Nah baru sekarang kita masuk ke dalam hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi, dulu seorang diri, ya kan? Usia 18 sampai 25, ada yang datang melamar, dia bilang, siapa kamu? Perempuan tuh gitu ya kali ibu ya. Usia 18 sampai 25, ada yang datang mau melamar, dia bilang, siapa kamu? Mau ngelamar saya. Begitu lihat teman kuliahnya, teman SMA-nya sudah banyak yang menikah, mulai bertanya, siapa saya? Ngerti ibu? 18 sampai 25, pertanyaannya siapa kamu? 25 sampai 30-an, dia sudah bilang, siapa saya? Kok dulu Ahmad Ridwan datang ditolak gitu ya, kok si Fulan itu. 30 ke atas udah mulai pertanyaannya beda. Tahu ibu? Siapa aja ya. Iya kan? Oh, alhamdulillah. Iya. Enggak, soalnya apa? Banyak dari kita yang tidak mensyukuri. Ustadz, aduh, tahu gini lebih baik saya menjomblo dulu. Ya elah, ini orang enggak ngerti ya, Pak. Tuh jomblo banyak yang teriak. Kapankah hilal itu terlihat? Kan gitu ya. Banyak yang teriak gitu. Alhamdulillah sudah punya pasangan hari ini. Syukuri ada orang-orang yang tidak punya. Kemudian sudah punya momongan lagi. Syukuri banyak orang yang diuji yang tidak diberikan atau belum diberikan sampai hari ini. Orang-orang yang ada di circle saya itu saya tahu orang baik semua. Insya Allah. Ibu kenal Dewi Sandra? Gimana kenalannya? Oh. Oh gitu ya. Kalau gitu sama ya. Ibu sama dengan yang lain maksudnya. Ibu kenal Dini Aminarti kan? Oh enggak kenal, sekarang enggak kenal ya. Di sini juga ya. Sama Dimas itu. Ibu, saya bersaksi mereka semua orang baik. Saya bersaksi. Adapun perkara yang disembunyikan saya enggak tahu, tapi yang saya lihat secara zahir mereka orang baik. Coba saya enggak tahu sudah berapa bait doa dia langitkan ke Allah. Ya kan? Sudah segala cara mungkin juga ditempuhnya. Ke dokter spesialis, ikut program A, program B, betul kan? Sampai hari ini
masih belum Allah amanahkan itu. Syukuri kalau sekarang ibu sudah punya 6, 8 ya kan. Saya 6 ibu, saya 6 OTW 7 doain ya insyaallah. Loh ini saya mensyukuri. Kata Korea tadi yang bersyukur ditambah. Gitu. Bahkan ada lelucon di warung-warung kopi itu. Kalau dia mau Ustaz, gak usah pakai program, tukeran sendal jadi. Tukeran sendal jadi gimana cerita? Tukeran sendal jadi itu gimana saya bilang? Nah itulah di antara nikmat-nikmat duniawi. Cuma kita syukuri atau tidak? Kalau tidak disyukuri, dia berbalik menjadi azab. Yuk sekarang kita buka Quran surat 64. 64. Sudah ketemu? At-Taghabun. Ayat 15 sudah ketemu? Apa bunyinya? Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Ulangi pelan-pelan ya. Harusnya bapak-bapak juga dengar ini. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Kan tadi saya udah bahas harta terus anak sekarang. Kata Allah itu cobaan untuk. Ya. Kadang anak-anak itu ya Allah, kata Rasulullah majbanatun, makhzanatun, mabkhalatun, membuat orang tuanya jadi sering nangis. Kenapa sering nangis? Bolak-balik dipanggil guru BP. Maaf Bunda, tahu kenapa dipanggil? Anak sekelas, teman sekelasnya itu ada yang benjol. Aduh ya Allah, besok urusannya beda lagi. Balik lagi, ada yang membuat orang tua majbanatun, makhzanatun, mabkhalah. Ujian anak-anak itu, betul kan? Begitu juga harta, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lolos enggak? Ada, tapi banyak yang tidak lolos. Coba sekarang buka Quran surat 18. 18 itu surat apa? Ya, baik. Di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang orang yang diuji bukan dengan anaknya, tapi diuji dengan hartanya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya terkait dengan cerita ini di ayat 32. Wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Coba gimana bunyinya? Dan berikanlah Muhammad kepada orang-orang sebuah perumpamaan. 2 orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri 2 buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu kami buatkan ladang. Coba, ada 3 loh. Ada ladang, ada pohon kurma, ada pohon anggur. Di Arab, seorang punya pohon kurma, dia bisa jadi orang kaya. Saya pernah cek ke Trubus itu, dengan tinggi 1 meter, pohon kurma yang sudah direkayasa genetikal bisa berbuah di Indonesia, itu harganya 1 meter 5 juta. Baik. 1 meter berapa? 5 juta. Itu di As-Sof, Masjid As-Sof, sektor 9, Bintaro. Itu ada Masjid As-Sof dikasih 10 atau 8 pohon kurma. Tingginya sudah lebih tinggi dari atap ini, kira-kira 5 meter. Kalau 1 meternya berapa? 5 juta. Kira-kira kalau 5 meter mungkin ya 10 sampai 15 deh, katakan gitu. Baik, saya tanya. Kalau kita dikasih 1 pohon kurma dengan harga 20 juta, mau? Kita bilang cashnya aja Ustaz, mentahnya aja Ustaz. Ya kan? Betul enggak? Allah kasih orang ini pohon kurma. Allah kasih juga pohon anggur. Dan Allah kasih juga ladang. Sudah 3 ini.
Coba baca sampai di ayat, mohon maaf Ibu saya kerjain, boleh bertukar dengan kawannya, sampai ayat 37. Ya tadi ayat 31 sudah, sekarang 32-nya. 33. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di sela-sela kedua kebun itu kami alirkan sungai. Baik, tambah lagi sekarang. Itu pohon buahnya enggak putus-putus Ibu. Terus ada sungainya. Udah mulai kebayang belum? Belum. Di sini ada di mana kayak gitu? Ada pohon kurma dan pohon anggurnya di Indonesia di mana? Saya belum lihat. Udah ada di mana? Tunjukin nanti saya ke sana. Kalau di sana di Saudi saya pernah lihat. Ibu yang pernah umroh tahu Masjid Kuba kan ya? Kira-kira jarak sekitar 100 meter itu ada kebun. Di mana kebunnya itu rimbun sekali, adem banget. Itu ada airnya mengalir dari mata air sampai hari ini belum pernah kering. Itu mata air yang pernah ada dari zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah berteduh pertama kali singgah setelah hijrah dari Mekah sebelum ke Madinah. Udah ada gambaran? Udah ada yang pernah ke situ? Saya doain bisa ke situ semua, amin. Yang bimbing Ahmad Ridwan boleh? Boleh ya, insya Allah. Kapan itu? Ramadan. Secepatnya, sun ya. Baik. Maka saya katakan, sudahlah buahnya enggak berhenti-berhenti, sekarang ada sungai. Selanjutnya, terus Bu. Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Jelas nggak? Ini mulai diuji nih sama Allah tentang apa? Ini apa Ibu? Ini apa ini? Ini tangan Ibu. Ini jari ya. Baik, sekarang dia diuji oleh Allah tentang hartanya. Mulai sesumbar kepada saudaranya atau kawannya. Terus ayat 35-nya, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Terus dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. coba, apa kata dia tadi? Dia ini angkuh sekali. Dan dia ingkar kepada Allah. Saya pikir nih kebun kayaknya nggak akan rusak. Abadi kata dia. Lihat kan? Pokoknya selagi di dunia, kalimatnya adalah dia tidak akan pernah kekal. Dunia ini. Dia masuk kebun, mungkin kalau bahasa sekarang lihat kebunku, terus apa lagi? Ada, kok kayak di ini ya playgroup ya saya ya. Baik lanjut Ibu. Wa ma azunnu sa'ah qa'imah. Lanjut. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Lanjut satu ayat ini lagi aja terakhir. Qala lahu sahibuhu. Kawannya yang beriman berkata kepadanya, sambil bercakap-cakap dengannya, apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna. Ibu tahu enggak? Itu ayat ujian tentang mereka yang diberi harta terus lupa. Betul kan? Kebun, pohon kurma, pohon anggur, sungai, ladang. Betul kan? Sementara itu semua adalah perhiasan dunia. Buka Quran surat 3 ayat 14. 3:14. Itu semua perhiasan dunia. 3:14 sudah ketemu? Coba apa artinya? Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia.
dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Itu dunia banget kan ya. Allah katakan pasangan hidup, anak keturunan, tunggangan, sawah ladang, betul kan? Dan orang ini sudah dikasih sama Allah. Tapi lupa. Nah, bagaimana kesudahan orang yang lupa? Sama seperti Quran surat 28 ayat 76. Coba. Gak apa-apa ya. Saya lihatin dari tadi gak ada yang ngantuk nih. Karena suruh buka, suruh ini, suruh ya kan. Ya, sudah ketemu? Baik, apa katanya di situ? Sesungguhnya Korun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta. Dengerin baik-baik, perbendaharaan harta, di mana kuncinya, terus baca. Yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Coba. Korun itu kekayaannya Ibu. Ibu kalau nyimpan berlian di mana? Enggak, saya bukannya kepo. Oh, enggak punya. Nyimpan emas deh, emas. Di lemari. Di berangkas dulu kan? Berangkasnya ditaruh di mana? Iya, di kamar. Di berangkas ada kuncinya. Kamar ada pintunya, pintu kamar ada kuncinya, kamar ada di rumah. Rumah ada kuncinya. Betul kan? Rumah ada pagarnya, pagar ada gemboknya, ada kuncinya. Kuncinya saja enggak kuat dibawa orang segede-gede Nabi Musa. Korun. Itu kan tadi ayatnya ya. Ala inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kata Allah gitu. Hartanya, jangan dibicarain hartanya. Ini baru kuncinya saja enggak kuat dibawa oleh orang besar. Mau bukti enggak bahwa Korun itu orang kaya? Ini daerah apa namanya? Serpong ya? Ini apa? Gading Serpong. Baik, Gading Serpong. Kalau ada gali fondasi, ketemu harta siapa? Emang Karun pernah ngelancong ke Gading Serpong? Iya, karena waktu dia ditenggelamkan oleh Allah ke bumi ini, ada yang pernah belajar ilmu geografi nggak di sini? Tentang lempengan-lempengan bumi bergeser apa? Ini udah ribuan tahun. Kalau terjadi gempa ada pergeseran nggak? Jangan-jangan dia ditenggelamkan di Mesir, nyampe juga ke sini. Ada yang nyampe ke Cijantung, ada yang nyampe ke Bintaro, jangan-jangan. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesudahan orang yang tidak mensyukuri nikmat berupa harta seperti di Quran surat 18 31 sampai 37 tadi, betul ya? Seperti Quran surat 28 76. Harusnya tambah nikmat tambah harusnya gitu. Tapi tambah nikmat justru tambah maksiat. Fir'aun. Sekarang kita mau bahas Fir'aun. Bulan lalu saya kunjungi dia. Saya lihat Fir'aun tuh senyumnya nggak enak ya, Mak. Iya, matinya aja senyumnya nggak enak ya, Mak. Tarikan bibirnya itu sombong dia. Jadi kalau Ibu ke Mesir, nanti adanya di museum baru, itu ada sekitar 22 mumi di situ. Ada mumi Fir'aun. Itu tarikan ini aja, bibirnya nggak enak Ibu. Beneran, tarikan mulutnya nggak enak. Kenapa? Sombong dia. Saking sombongnya diberi oleh Allah nikmat kedudukan. Orang ada yang ingin mendapatkan kedudukan pakai apa? Nyogok, betul kan? Bayar, uang pelicin, apalah namanya. Firaun sampai pada puncak di mana dia adalah penguasa Mesir. Luas sekali Bu Mesir itu. Jadi Mesir itu saking luasnya masuk ke 2 benua. Ada yang ke Afrika, sebagian masuk ke Asia.
Semoga Allah mudahkan ke sana insya Allah. Semuanya tanpa terkecuali. Yang bimbing saya ya, pasti saya lagi. Baik, Ibu, saking luasnya itu, sebelahnya masuk Afrika, sebelahnya masuk benua Asia. Dan Firaun sempat sesumbar. Sungai Nil ini adalah aku yang membuatnya mengalir. Kata siapa? Kata Firaun. Dia lupa bahwa jabatan itu harusnya disyukuri, tapi malah dikufuri dan diingkari. Coba Ibu buka di Quran surat 10. 10 itu surat apa ya? Nah, setelah ngelihat ya. Baik, sudah ketemu di ayat 90. Sudah? Baik, apa bunyinya? Kami selamatkan. Coba ini pakai mic. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim, berserah diri." Tidak konsisten, dia ngaku dia sebagai Tuhan kan. Dia ngaku bahwa sungai Nil itu dia yang mengalirkan. Dia yang mengalirkannya itu. Dia mengaku bahwasanya dia mampu menghidupkan yang mati, dia mampu membuat ini dan itu. Tapi tidak konsisten ya, begitu dia mau tenggelam dia bilang apa? Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Padahal kalau dia komitmen aja, mungkin tetap di mata pengikutnya dia Tuhan, gitu kan? Tapi dengan dia meralatnya, maaf, kalau kata followersnya, tahu gini ngapa nggak dari awal aja, kan gitu ya. Kan dia bilang bahwasanya saya Tuhan kalian yang paling tinggi, ana rabbukumul a'la. Di surat An-Nazi'at ayat 24 kalau nggak salah. Apa kata Allah di ayat ini? Allah abadikan tentang kesaksian dia bahwa saya beriman kepada Allah. Tapi karena ngomongnya terlambat, Ibu. Coba ayat 91-nya bilang apa? Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Gimana itu bunyinya? Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Jelas enggak? Kenapa baru sekarang? Padahal sebelumnya padahal sebelumnya engkau kafir. Jadi ada orang yang diberi nikmat kekuasaan, gagal dia, ini dia contohnya Firaun. Maka sekali lagi saya katakan, syukuri jika nikmat iman itu masih bersemayam, syukuri kalau masih dijaga. Ada yang diberi nikmat pasangan hidup, diberi nikmat anak keturunan, diberikan nikmat harta benda, sawah ladang, diberi nikmat kekuasaan, syukuri dan jadikan itu jalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab, itu yang bisa kita kaji. Harusnya tambah nikmat, tambah apa? Tambah taat. Tapi nikmat paling besar apa tadi? Iman. Berapa harganya? Berapa harga iman? Enggak. 2 bumi isinya emas pun masih enggak bisa membeli iman. Makanya amat sangat rugi kalau nikmat besar ini hanya ditukarkan oleh sebungkus mie instan. Betul kan? Nikmat besar ini kalau ditukar hanya dengan lelaki tampan, maka enggak akan pernah sepadan. Betul kan? Oh, tapi dia cakep nih Ustaz. Allah bilang tidak. Pasangan hidup itu kaidahnya adalah Quran surat 2. Ibu buka. Sudah? 2. Surat 2 sudah ketemu? Ayat 2
2, 1. Sudah? Apa katanya? Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik. Itu berapa? 221. Ini berapa bunyinya? Ini 221. 221. Ya. 2. Tadi saya bilang 2 berapa kali? 221. 2, surat 2 ayat 221. Benar ini. Betul enggak? Baik. Coba. Lanjut. Iya, lanjut. Enggak, tadi kayaknya Ibu ada yang beda buka suratnya. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahin orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayat kepadanya. Komanya ditabrak terus nih. Sementara Allah mengajak kepada surga dan ampunan. Nah gitu titik koma. Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunannya dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayat kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Iya, betul Ibu. Betul kan? Jadi nanti kalau datang ke rumah kita, seorang laki-laki melamar anak perempuan kita, gagah lah gitu ya. Gagah, pokoknya pakai tunggangan yang paling mewah. Tanya, beriman enggak? Enggak. Ya, karena itu bukan nikmat, itu azab. Jangan malah bilang, enggak, ini kami ingin menerapkan keluarga yang demokratis, Ustaz. Enggak apa-apa demokratis di dunia asal siap dipanggang di akhirat ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita kaji, bertambah nikmat, bertambah taat. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya berharap tidak yang berat-berat. Insyaallah yang ringan-ringan saja. Syukron Ustadz atas materinya. Bunda, saatnya sesi tanya jawab, kami persilahkan. Kami persilahkan Bunda yang ingin bertanya. Nggak usah dipaksa kalau nggak ada yang nanya. Karena saya seneng. Jadi kalau ada kajian nggak ada yang nanya itu paling seneng saya beneran. Jadi nggak usah dipaksa ya. Oh, ini apa? Mau izin pulang? Assalamualaikum Ustadz. Nama saya Ibu Vivin. Saya mau tanya, ini kejadian di keluarga saya sendiri. Kan itu katanya sebenarnya saya nggak mau bersuuzon ya, nanti dosa. Cuman kan dia tuh dikasih nikmat dunia terus ya. Sebenarnya saya tuh tahu sebelumnya dia tidak begitu sombong dan tidak setinggi itu levelnya, bukan merendahkan ya Ustadz. Cuman baru-baru ini apapun yang terjadi di dia tuh kayaknya dia mau memperlihatkan ke keluarga kalau dia tuh sukses dan berhasil. Saya cuma mau tanya, memang dia diberi kenikmatan di dunia oleh Allah terus dan dimudahkan jalannya, atau memang itu cobaan dia cobaan dia di dunia gitu loh Ustadz. Padahal kita tahu sebelumnya dia orangnya amat sangat sederhana dan biasa aja gitu. Maksud saya kalau misalnya dia begitu, tidak usahlah memberitahukan kepada keluarga kalau dia tuh hebat dan lain-lain, dan dia jadi agak sedikit lebih sombong sekarang Ustadz. Ya itu tadi sih Ustadz, kayak harta, tata, dunia, wanita. Sepertinya begitu Ustadz. Saya mau tanya bagaimana menyikapi orang seperti itu. Sekitar saya juga nggak mau bersuuzon dianya bisnis apa, karena saya tahu basicnya dia seperti apa. Itu aja, tapi saya udah hide sih Instagramnya untuk menimbulkan dosa di saya juga kan nggak enak ya. Jadi saya udah meng-hide Instagramnya, status WhatsAppnya, karena dia juga
berubah total. Ini sih saudara dekat sebenarnya, itu aja. Sebenarnya saya tidak mau juga mau ngomongin dia di sini gitu. Cuman contohnya ada di lingkungan terdekat saya. Makasih Ustadz. Baik, terima kasih Ibu, Masya Allah ya. Coba Ibu lagi buka handphone nggak? Ibu buka surat Al-Hadid. Halaman 540 langsung aja. Halaman 540. Sudah? Ayat 20. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu Pelan-pelan nih, hanyalah ayat 20. Pelan-pelan nih. Ini dunia nih ya. Coba. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Gimana Ibu? Menjawab enggak itu? Itu dunia Ibu. Tempatnya berbangga-bangga, tempatnya banyak-banyakan harta. Kata Allah, tapi di akhirat nanti ada ridwan. Coba lihat ayatnya. Ayat ya, bukan artinya. Ya kan? Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Betul kan? Di akhirat ada ridwan enggak? Ada. Itu ayatnya, betul ya. Jadi yang kita cari itu ridwan Ibu. Ya, maksudnya keridhaan Allah. Allah ridho enggak ya? Enggak usah ngurusin juga dia, enggak usah. Bu, hidup ini jadi rumit kalau kita banyak tahu cerita orang. Oh si Fulan sekarang kaya, ya benar. Kaya dari mana dia gitu kan. Udah enggak usah. Akhirnya nanti kalau kita enggak tabayun, jatuhnya suuzon. Betul kan? Kayaknya sih kalau ngelihat keturunannya, iya dulu leluhurnya kaya. Tapi kan sampai di bapaknya keturunan ke-8. Biasanya kan harta cuma sampai 7 turunan kan. Nah, yang ke-8 berarti miskin. Gitu. Jadi kita lelah nanti. Terus kayaknya dia enggak juga deh. Kalau kita mau bilang babi ngepet, udah enggak zaman sekarang. Kan enggak. Akhirnya kita apa? Kita suuzon. Sudah aja. Dunia cuma ayat ini nih. Di ayat 21-nya Allah perintahkan kita berlomba mendapat ampunan, mendapatkan surga yang luas di seluas langit dan bumi. Kemudian apa yang luput dari kita? Jangan juga kita sedih gitu loh. Di ayat 22-nya. Karena semua sudah Allah tetapkan gitu kan. Di ayat 23-nya yang dapat keduniaan jangan sombong, ya kan? Jangan angkuh, jangan jumawa. Sementara yang luput darinya jangan sedih. Udah. Kalaupun dapat cuma seberapa? Setetes. Kalaupun kehilangan cuma sudah. Ustadz, kalau kemudian saya nggak mau kenal dia lagi gimana? Jangan Ibu. Siapa tahu nanti hal yang malah justru apa? Menjadi kebaikan buat kita. Baiknya itu maksudnya apa? Satu waktu mungkin dia minta tolong kita, satu waktu dia butuh kita, atau sebaliknya kita butuh dia di waktu yang lain. Ya. Tapi saya udah nggak mau berteman di Instagram, pilihan itu sih ya. Wong Ibu juga nggak follow saya kok, ya kan? Di sini kan belum pada follow saya kan? Saya tahu itu. Tapi saya datang ke sini walaupun saya nggak di follow kan ya. Oh curhat, enggak. Jadi maksud saya nggak apa-apa Ibu ya. Tapi kalau Ibu membatasi, Ustadz saya membatasi untuk menjaga hati.
Dalam arti apa? Hal-hal yang sifatnya, maaf kata orang Betawi, kalau dia lagi ngagul, tahu ngagul nggak? Waduh, tinggi ngomongnya, udah saya mendingan melipir aja. Karena telinga saya sayang mendengarkan hal-hal yang nggak guna. Itu boleh. Boleh. Daripada sakit hati kan, ntar rekeningnya yang nambah dia, rekening yang kurang kita. Kenapa? Jawabnya, jawabnya, jangan Ibu. Ada hal yang nggak nyaman di telinga, udah. Kata Allah, baru kirama, udah aja keluar, nggak usah ngikutin dia, nggak usah dengerin dia. Ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Coba buka Quran surat Al-Furqan. Pas surat Al-Furqan ya? Itu Al-Furqan betul, 63. 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Udah aja kalau ada orang lagi ngomong aduh tinggi, udah tinggalin. Betul kan? Ya udah enggak, jangan bikin capek. Udah tahu denger capek tapi kadang rindu, mesti pengen denger. Jangan Ibu. Hidup ini yang membuat kita agak berat karena kita banyak info tentang orang. Coba. Suaminya sakit, ada masalah di otak. Istrinya buka donasi. Ibu komen. Ya udah, gak usah banyak tahu, doain aja. Allahumma shfihi shifaan ajilan. Kan gitu kan? Tapi Ustaz, tasnya branded semua. Udah. Itu kan dia, Ibu doain aja, kan gitu ya. Jadi kalau semua urusan kita komentarin, maaf, Ibu lupa bikin sayur asem nih hari ya. Suami udah minta request dan sebagainya. Dah ya, urusan orang lain biarin aja. Yang penting adalah bagaimana hal itu kalau tidak manfaat, kita lari dari. Allahu a'lam. Terima kasih Kak Vivin. Insya Allah udah jelas ya Kak. Ada lagi Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erni, Ustaz, mau make sure yang surat Al-Furqan barusan yang ayat 63 itu kan tertulis di situ mereka dengan kata-kata yang menghina mereka mengucapkan salam. Berarti itu maksudnya adalah menyambung dari pertanyaan tadi. Kalau ada kita di lingkungan itu berarti kalau misalnya kita nggak mau ikut terlibat di situ atau anggap aja kita sudah tahu pertemanannya seperti itu, berarti alangkah lebih baiknya kita menghindar. Ya kan? Begitu berarti. Tapi silaturahmi tetap, cuman kita mundur teratur lah intinya begitu ya Kak. Masih mending Ibu mundur teratur. Ada yang muntaber. Tahu muntaber nggak? Mundur tanpa berita. Muntaber namanya. Ya. Sebab gini Ibu, ada orang-orang yang Allah hadirkan ke muka bumi ini hanya untuk menguji kita. Ya, Masya Allah, ini suara hati kayaknya ya, suara hati semuanya. Sehingga akhirnya apa? Kalau kita membersamainya, dia hanya akan jadi toksik dalam kehidupan kita. Betul ya? Oleh karenanya, saya membagi orang-orang yang dalam pertemanan itu menjadi 3. Satu namanya jalis. Jalis. Saya ulangi lagi ya. Pertemanan itu ada 3 modelnya Ibu. Pertama adalah jalis. Jalis itu orang-orang yang cuma asik diajak kongko. Iya, kopi secangkir nggak habis 3 jam. Ya, ngobrol aja lupa minum. Itu. Yang kedua adalah yang disebut dengan sahib. Sahib. Kan udah kita sering dengar sahib. Ya, besti ntar masuk yang mana silakan Ibu kategorikan. Sahib itu punya kecenderungan sahib. Apa itu? Menarik. Nah, tinggal tarikannya ke arah positif atau negatif. Yang ketiga adalah shadiq. Shadiq itu adalah teman
yang dia nggak berani dusta ke kita, kita pun nggak terbetik berani untuk berkata bohong kepadanya. Ini sodik namanya. Di Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 101, 102, Allah abadikan penghuni neraka nggak punya sodik. Nah, Besti masuk yang mana? Ibu kira-kirain deh yang mana ya. Baik, Allahu a'lam. Betul ya? Jadi ibu bisa lihat nanti di dalam Al-Quran itu surat Asy-Syu'ara sudah ketemu 100, 101, 102 sudah ketemu 100, 101, 102. Allah mengatakan, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. Itu ayatnya, betul ya? Sudah lihat artinya? Jadi penyesalan penghuni neraka karena dia tidak keluar dari neraka disebabkan nggak punya penolong dan nggak punya shadiq tadi. Maka ini saling lihat mukanya nih ya. Dulu pernah ngajak, dulu pernah share undangan, ada kajian Ustaz Ahmad loh. Nyesel kalau nggak sampai datang gitu ya, contohnya gitu. Cuma dia bilang begitu nanti diperjuangkan sama temannya di akhirat kelak. Insyaallah itu tuh ya. Namanya apa? Shadiq. Wallahu a'lam. Subhanallah. Terima kasih Ustaz. KR-nya insya Allah udah jelas ya. Makasih. Ada lagi Bunda? Maaf Ustadz, izin tanya. Ustadz, kalau kita berdoa Ustadz, apa namanya? Saya punya ini TikTok gitu ya. TikToknya itu Ustadz siapa? Kok jadi lupa. Dan Ustadz itu kalau dia berdoa Ustadz, kita itu mengaminkan. Jadi kita panduannya dia gitu loh Ustadz. Kita habis sholat nih Ustadz. Langsung kita buka TikTok kita begini Ustadz, dia doa baru kita aminkan. Karena doa-doanya itu kan bagus dan kita tidak hafal gitu Ustadz. Nah, itu boleh nggak Ustadz gitu? Ibu tahu dari mana dia doa bagus? Karena ada artinya Ustadz. Oh, udah langsung ada otomatis. Dan Ustadz terkenal gitu. Maksudnya di bawahnya ada artinya otomatis. Dan itu memang sering kita dengar, saya sering dengar Ustadz. Cuman saya nggak hafal gitu kan. Sambil menghafalin gitu Ustadz, saya suka habis sholat itu. Ke TikTok. Iya, jadi saya selalu nyalain dia. Kalau saya ngaminkan itu boleh nggak Ustadz begitu? Bukan ibu lagi ngeliat keranjang kuning. Keranjang kuning di TikTok. Oh, setelahnya. Baik ibu. Ada case, walaupun ini tidak boleh digeneralisir. Seorang ustadz jadi pembimbing waktu statusnya masih jomblo. Bimbing jamaah umroh. Begitu sampai di kawasan Jabal Rahmah, kan nggak ada tuntunan sama sekali doa di situ. Sholat juga nggak ada, apalagi nulis fulan la fulana gitu nggak ada. Terus dia bilang nih, waktu dia bimbing, Bapak Ibu semua jamaah, tolong aminkan doa saya. Si ustadz ini, dia aminkan begini, dia doa gini, Allahumma in kanat hadhihi imra'ah salihatan bi an takuna zawjatan li fazawijni biha. Semuanya itu termasuk ayah dari si wanita ini, gadis ini mengaminkan. Apa isi doanya? Si ustadz itu doanya gini, ya Allah, jika perempuan yang sebelah saya ini cocok buat jadi istri saya, nikahkan saya dengan dia. Bapaknya aminnya kenceng lagi, amin ya Allah, amin. Kan gitu. Makanya tadi saya bilang, tahu dari mana ibu isi doa ustadz itu bagus? Karena kita kadang nggak ngerti bahasa Arab, ya dia doa aja, Allahumma in kanat hadhihi imra'ah salihatan bi an takuna zawjatan li fazawijni biha. Gitu kan? Tapi ibu dengar saya doa gitu enggak? Enggak kan? Enggak usah diaminkan gitu. Saya enggak doa gitu. Nah, walhasil setelah 1 tahun ya takdir Allah juga. Si ustadz ini beristrikan wanita yang didoakan itu tadi di situ. Maksud saya, Allah mengerti semua bahasa dari hambanya. Berdoalah yang paling mudah untuk kita berdoa kepadanya. Cuma kalau ada panduan kayak tadi, bisa enggak silahkan. Ya kan? Cuma memang penghayatannya akan jauh lebih dalam kalau kita sendiri. Kenapa?
Karena yang sedang berhajat kita. Mungkin si Ustadz doanya hajatnya hajat umum aja. Tapi kita lagi ada hajat, misalkan anak mau ujian, ya kan? Si Ustadz anaknya udah nggak ujian lagi, udah gede-gede contohnya. Kemudian pengen ibu apalah gitu ya, tetangga yang aduh yang nyaman, ini tetangga mulutnya sama kaleng rombeng 11-12 gitu ya. Si Ustadz tetangganya enggak gitu. Ya kan gitu, contohnya. Maka dengan saat kita berdoa kepada Allah terhadap apa yang memang sekarang kita alami, biasanya jauh lebih kena untuk kita resapi, ya kan? Betul enggak? Ketimbang si fulan berdoa, si fulan. Walaupun saya bilang sekali lagi, kalau dia memandu kita silakan boleh. Apalagi tadi saya tanya ada apanya? Terjemah teks di bawahnya kan misalkan gitu. Yang penting jangan malah saat berdoa ke distract. Allahumma ya Allah, si Ustaz doa dari sana. Karena live kan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Jangan notifikasi masuknya. Ya akhirnya kita enggak fokus, jangan sampai begitu. Itu kan. Makanya tadi saya katakan lebih lebih menjiwai kalau kita sendiri yang bermunajat. Bukan berarti saya menyalahkan dan tidak boleh ya. Boleh, silakan. Allahu a'lam. Cukup? Insya Allah sudah jelas ya Kak Erlinda. Alhamdulillah. Masih ada waktu Bunda? Ada pertanyaan lagi? Yang bertanya lagi dapat lemper. Oh iya, lemper masih ada 2 nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya mau nanya, bagaimana kita bisa berpatokan gimana jawabnya nanyanya ya? Kalau ibu aja bingung gimana saya lebih bingung. Takut salah Ustadz. Oh iya. Siap, dirangkai dulu aja silakan. Kalau ibu bingung saya tambah lebih bingung misalnya. Gini aja Ustadz, jadi katakan kita sudah beribadah sama Allah, meminta di saat kita sedang ada ujian. Bagaimana terus saat kita sudah berminta sekian lama gitu, bersungguh-sungguh sekiranya kita udah bersungguh-sungguh kepada Allah, namun belum ada jawaban, kita rasa ini belum ada jawaban sama sekali. Yang perlu kita kembalikan untuk bermusahabah kita untuk dalam meminta sama Allah, kenapa doa saya tuh belum terjawab sama sekali, entah solusinya seperti apa. Apakah entah saya yang salah dalam berdoa, apakah saya salah dalam berniat, atau ada hal yang lain Ustadz. Sampai misalnya katakan ada pernah terpikir untuk udah capek-capek berdoa, kok nggak ada jawaban, kok tidak ada solusi. Bagaimana jangan sampai ketaatan kita atau iman kita itu turun karena masalah yang mungkin sama Allah masih disimpan untuk solusinya. Itu seperti itu Ustadz. Dan kita bisa terus menjaga iman kita agar terus meminta dan berusaha untuk mencari solusi. Bagaimana Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pegang dulu mic-nya. Saya mau tektokan sama ibu. Bukan tiktokan, tektokan ya. Saya mau tektokan sama ibu. Ibu sudah berapa puluh tahun berdoa? Masya Allah. Enggak ada seberapanya loh Ustaz. Maksudnya terhadap hajat yang ibu minta tadi. Yang tadi sampai pada titik hampir nyaris putus asa gitu, itu misalkan minta apa gitu. Nah, itu berapa tahun dilangitkan doa itu? Enggak nyampe berapa tahun sih Ustaz. Ya misalnya ada setahun lah Ustaz gitu ya. Nah, misalnya gitu. Terus sampai sekarang nggak ada solusinya gitu. Ibu sekarang sedang pegang handphone nggak?
Pakai handphone. Coba buka Quran surat 19. Ayat 4. Dan ayat 5. Sudah? Coba Ibu yang baca terjemahnya biar lebih mengena ya. Ayat 4 ya. Ayat 4 dan ayat 5. Sudah? Oh ada. Ya. Ya. Dia Zakaria bertanya, "Ya Tuhanku, aku sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah." Kelimanya, "Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu." Siapa yang tahu Zakaria doanya berapa tahun? 80 tahun. Baik, Ibu usianya sekarang berapa? Rahasia Ustaz. Rahasia. Padahal pengen dikasih kado loh. Bu. Masya Allah. Iya. Ada nggak? Gak kirain sama saya. Ibu, maksud saya, Zakaria itu ada riwayat mengatakan 90 tahun dia berdoa. Tapi dia bilang, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku belum pernah berputus asa ya. Berapa tahun? Ibu berapa tahun tadi? Jadi saya kasih tahu ayat ini aja. Kalau ibu nanti rada bosan, oh iya, Zakaria 90 tahun. Lagi doa lagi, oh iya Zakaria 90 tahun. Ibrahim 110 tahun katanya. Iya kan? Kita ini generasi instan emang. Entah kebanyakan makan mie instan, entah apa saya nggak tahu. Jadi pengennya doa sekarang juga dikabul. Kita itu. Kalau pengen berasa kayak gitu makan cabai ibu. Sekarang kita gigit itu, sekarang juga kita pedes gitu kan, merasakan pedasnya. Ada kalanya doa kita diijabah Allah dalam bentuk yang lain. Diselamatkan dari mara bahaya. Ya kan? Dibuat keluarga akur, dibuat anak-anak itu nurut, dibuat semua urusan tidak bukannya lancar tapi tidak dipersulit, gitu kan? Itu juga. Jadi dikabulkan dalam bentuk lain di dunianya atau disimpan Allah untuk investasi akhirat. Maka tugas kita berhusnuzon terus sama Allah. Tapi kalau untuk diri kita terus muhasabah ya. Maka di antara muhasabah kita jangan-jangan ada makanan melintas di kerongkongan kita yang tidak halal. Ya kan? Karena di antara penghambat doa dikabulkan itu adalah ketidakhalalan yang kita konsumsi dan kita kenakan. Ustadz, makanan saya selektif betul. Yang halal, yang thayyib. Baik, bajunya dibeli dari uang apa? Karena ada orang yang mengangkat tangannya tinggi, fayaqulu ya Rabb, dia berdoa ya Allah, ya Allah, ya Allah, wa ma'kaluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dibeli dari uang haram, diberikan cekokan terus dengan yang haram, fa anna yustajabu lidzalik. Kata Rasulullah, bagaimana mungkin bisa diijabah doa? Betul ya? Maka pastikan saat mau melepas suami, bang, kita kuat berlapar-lapar beberapa hari, tapi kita nggak kuat sesaat di neraka. Abang boleh bawa banyak yang penting halal, tapi jangan coba bawa sedikit dan itu haram. Benar gak begitu? Benar kan? Abang boleh bawa banyak sebanyak mungkin yang penting halal, tapi jangan coba-coba bawa udah sedikit haram lagi. Ya. Betul ya? Nah itu, jadi nanti kalau ibu lagi mau putus asa, ingat lagi. Atau yang kedua atau ketiga ada tipe orang yang apabila diijabah dia nggak doa lagi. Ngerti? Jadi ingat Allah kalau lagi kepepet doang. Makanya kata Rasulullah dalam hadisnya, Allah sengaja tidak langsung mengijabah doa karena Allah senang mendengar rintihan orang ini. Ya. Jadi kalau dia langsung ya Allah dikasih, alhamdulillah. Besok jangan-jangan gak doa lagi dia. Ya kan gitu. Maka Allah sengaja ya menunda-nunda sengaja untuk apa? Untuk mendidik dia agar tidak mudah lupa. Kalau dia datang kepada Allah hanya saat apa?
Ya, itu wallahu a'lam bishawab. Makanya banyak kita temukan fenomena ada orang-orang yang jadi cicak musola. Cicak musola dalam tanda kutip ya, makna kiasan. Enggak keluar dari musola. Kenapa? Lagi ada hajat. Giliran udah selesai hajatnya, musola dilewat-lewatin aja gitu ya. Nah ini contoh aja, gitu ya wallahu a'lam bishawab. Tapi saya berkeyakinan bahwa sesungguhnya mungkin ibu sudah diijabah. Hanya memang tadi dalam bentuk yang lain. Ya Allah. Cukup ya Ibu ya? Alhamdulillah. Sudah jelas ya Kak? Insya Allah. Alhamdulillah, syukur Ustaz atas materinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Usai juga materi yang telah dibawakan Al-Ustaz Ahmad. Al-Ustaz Ahmad Ridwan LC. Rangkuman pada acara hari ini, salah satu cara mencari ridho Allah adalah sering datang ke majelis taklim, antara lain majelis taklim Khairun Nisa. Semua yang ada di diri kita semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia sering bersifat lalai dan Allah sering mengingatkannya dalam surat Al-Qur'an. Salah satunya Quran surat 7 ayat 172. Hadis Nabi juga, dunia itu hanya setetes, jika kita dapat setetes jangan sombong, dan jika tidak dapat jangan bersedih hati. Hal yang kita harus syukuri adalah nikmat iman. Mudah-mudahan dengan bertambahnya nikmat iman, bertambah juga nikmat taat kita. Semoga ilmu yang kita dapat, kita bisa amalkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih jazakallah Ustadz atas ilmunya, semoga sehat selalu. Kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih jamaah semua, ayah bunda semua yang telah hadir di Masjid Al-Imam Syafana Islamic School. Terima kasih juga rekan-rekan semua panitia Majelis Taklim Khairun Nisa atas kerjasamanya. Sebelum ditutup, kita berdoa dulu bersama Ustaz. Cuma ini nggak ada terjemahnya gimana? Oh husnuzon aja sama saya ya. Takutnya nanti saya minta apa gitu. Baik. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lana wa liman haqqun alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat في مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولمن حق علينا لمشايخنا ولأساتذتنا ولأستاذاتنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا امتحانا إلا نجحته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا معسرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك الرضا لنا فيها الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah, jadikan perhimpunan kami pada hari ini perhimpunan yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang dari. Jadikan perpisahan di antara kami adalah perpisahan yang menggugurkan dosa-dosa dan khilaf di antara kami. Allahumma rabbana hadza du'a wa minkal ijabah. Ya Allah, ini doa yang kami utarakan kepadamu. Kami berharap dengan sangat kuat agar Engkau mengijabahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Syukron Ustadz atas doanya. Semoga doa-doa tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz. Ada foto bersama? Kita foto bersama ya Ustadz. Boleh? Mari Bunda, kita persingkat waktu. Ini zoom-nya.